kita mau kemana Pak Faiz? Ini nampaknya kita diarahkan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi. Ini tur kita pertama ya Pak ya, mengenai studi tiru pembangunan pasar batu, yang dimana pada tur pertama ini kita menuju Disperindaknya Kabupaten Ngawi, untuk selanjutnya kita mau ke Pasar Ngawi ya Pak. Oke. Ini kita nantikan vlog perjalanan kita. Assalamualaikum, saat ini saya berada di Pasar Ngawi. Ini merupakan contoh dari revitalisasi pasar yang ada di Jawa Timur dan sedang dalam proses pengerjaan, di mana proses revitalisasi Pasar Ngawi ini juga tahapannya kurang lebih kayak yang ada di Batu, dengan luasan ya lebih kecil sih, 1,5 hektar dengan anggaran 103 miliar. Jadi kita tunjukkan ya, kita berada di lokasi proyek. Jadi tadi dijelaskan bagaimana teman-teman itu mendapatkan dasaran ini kurang lebih ukuran 1 kali 1,5 ya, atau kalau biasa di Batu disebut dengan los. Dan kios pun juga dapat sekitar 3 kali 3 ataupun 3 kali 2,5 meter. Dan memang pembangunan pasar ini nanti kalau yang di Ngawi ini di klaster, ada yang dasaran kering, ada dasaran basah kayak daging dan lain-lain. Sehingga ini masih menjadi ini ya, diskusi dengan teman-teman HPP dan juga pemerintah bagaimana menemukan solusi membangun pasar yang pas, karena di beberapa daerah pun saya lihat ketika di klaster pun ada ketidakcocokan seperti di Trenggalek dan lain-lain. Ya, maka dari itu kita akan melanjutkan studi tiru kita ke daerah Solo, melihat bagaimana sih proses revitalisasi pasar itu dilakukan dan setiap tahapannya seperti apa. Halo, selamat pagi. Kali ini saya berada di Pasar Tanggul Solo. Ini merupakan pasar baru ya, dari hasil revitalisasi yang ada di Solo. Memang nuansanya benar-benar bersih, gedungnya juga terlihat rapi. Dan ini namanya Lancak. Kalau di sini namanya apa Om? Los ya, atau dasaran gitu. Nah ini bersih. Sekali bayar nih Kung. Jadi memang Solo ini terkenal dengan beberapa keberhasilannya, yaitu dalam revitalisasi pasar di Solo. Kalau kita lihat ini juga kita melihat ada eskavator untuk naik dan turun, enggak pakai lift ya, karena dia mungkin secara operasionalnya lebih murah, sehingga kita bisa melihat ini di Solo ya, nuansanya tetap seperti nuansa pasar tradisional, namun penataannya di sini terlihat lebih rapi dan juga bersih. Nah, jadi ada pembagian klaster di sini, dimana kalau tadi kita ada lihat klaster kering, di sini untuk dasaran basahan. Nah, ini kita lihat di sini sekitar di daerah dasaran basahan ini menjual produk-produk daging ya, potongan daging seperti ayam maupun sapi, potongan sapi. Bukan seperti pasar modern sekarang. Kayak dulu kan kotor, jemek, kalau hujan kan jemek, becek. Sekarang kan bersih. Nah, memang kondisi pasarnya sih penataannya bersih dan juga ada fasilitas ekskavator untuk naik seperti ini. Nah, memang dalam pembangunan pasar ke depan itu memang harus ramah disabel ya, atau disabilitas, sehingga ya meskipun orang nggak bisa jalan pakai kursi roda pun bisa mengakses pasar ini. Nah, kita berada di lantai 2 dari Pasar Tanggul Solo. Nah, area kuliner saya lihat ada di sebelah sana. Oh, tadi di bawah itu ada dasaran kering dan juga dasaran basahan. Kalau memang di atas ini lebih ditujukan untuk ini orang jualan pecah belah, dan juga ada pojok kuliner di sebelah kiri.
Kalau diamati di lantai 2 dari Pasar Tanggul ini memang ada beberapa tempat seperti ini ya, orang yang punya lapak itu kosong, dan ada juga beberapa kios di sini juga masih tutup gitu loh. Nah ini kita nanti juga harus berpikir bahwasanya bagaimana membangun pasar batu ini, jangan sampai lah ada bedak-bedak yang kosong. Artinya apa? Aktivitas dari pasar itu harus bisa kita maksimalkan, karena menggunakan dana APBN yang kita harapkan dalam tata kelola pasar itu bisa maksimal sih. Kalau dari sisi dari pemerintah mungkin mereka akan melihat dari sisi peningkatan PAD dan lain-lain atau pendapatan asli daerah, tapi dari sisi pedagang yang paling penting adalah peningkatan dari income atau pendapatan dari pedagang tiap bulannya. Bu, pasar ini dibangun sebelumnya jualan pecah belang ya, Bu? Saya lupa tuh Pak, saya dulu ibu saya. Oh, ibu jenengan, nggih. Kok oleh ndek dukur napa diundiane oleh ndek dukur napa ya napa? Napa Maksudnya apa Mbak? Dapat undian di atas. Sampean kok moro-moro ndek dukur apa diundi napa Ya diketuken? satu dulu di bawah. Terus kok iso ya? Ya di atas kan terus dibagi gitu Pak. Yo ketepaan dapat di atas. Yang khusus ini sini, yang khusus sayur bawah. Iya, iya. gitu. Diklasteraken nggih, Bu. Ya. Wis di sini pinten Bu per bulan? Terus ini, Per bulannya bayar pinten? niki anu Pak karcis Pak. Oh nggih, pinten tadi? Tenten 3.000. 3.000. Nek rumiyin lebete iki bayar mau mboten? Riyen nggih sami. Bayar. Nggih. Pinten Bu bayare, Bu? Lebet niki mboten lebete Gratis, Pak. kok. Gratis nggih. Biasa. Tapi terkadang bayar nggih. Nggih, repetan bayar. Lagi terkadang bayar. Oh, termijin malah mboten bayar. Niki riyen sadurunge kula konten iki kala men teng bawah nggih tumbas. Lajeng kula nggih Nggih, maksudipun begitu mlebu teng mriki. Betul. Oh. Isolane. Nggih. Terkadang bayar. Nggih, yen Mbak. Di Ya, Solo ini kan banyak bedak-bedak kosong lantai 2. Bagaimana caranya? Nah, menurut sampean, menurut pandangan ekonom Cina kuno Iya. ini ya apa? Gini loh, kalau menurut saya, kalau akan menggunakan ruangan yang di atas, tolong ada suatu kompensasi yang jelas. Misalnya di bawah 3x5, atas jangan 3x5, misalnya 6x5, tapi harganya sama dengan di bawah. Gitu loh. Nggih. Ya, terus kalau untuk menarik lagi, tolong distribusinya juga lebih murah. Ya, Juga yang di atas, juga yang los coba. Yang 3x4 di bawah, jangan disamakan 3x4, naikkan 4x6 atau berapa. Karena Iya. apa? Kecil-kecil tapi sepi, lebih baik besar tapi rame, menguntungkan. Itu loh yang harus prinsip di kita pakai. Nggak Gitu bisa kita prinsip dibagi rata gitu. Jangan rusak. Karena kita lihat areanya. Kita lihat areanya. Mengapa di setiap kita kunjungi ya tingkat 2, tingkat 3 sepi? Karena pembagiannya sama, harganya sama. Orang jelas tidak mau. Coba dibagi. Ayo, tingkat 3 untuk meramaikan gampang, kasih fasilitas AC dan sebagainya. Jelas akan laku. Gitu loh. Jadi jangan disamakan terus distribusinya sama. Ya, misalnya tuku per meternya podo. Ya orang secara ekonomi jelas akan memilih yang efisien dan cepat balik modalnya. Oh, ada nilai plusnya. Nah, itulah tolong ini diperhatikan bagi istilah pengelola perdagangan. Tolong diperhatikan. Jangan seperti dulu pokoknya undang-undangnya gini, jalannya gini. Jangan harap jalan. Nggak bisa. Perdagangan itu lebih fleksibel daripada ilmu pasti. Nah, itu lagi. Siap, Omer. Nah, Terima kasih. ini tolong disebar luas supaya orang-orang bisa lah istilahnya bisa memahami dan menata pasar. Itulah yang kita minta. Ya, itu toh. Prinsipnya kan untuk kesejahteraan Nah, pedagang. Terus, Semuanya. terus gini, apa kok tadi pakai eskalator toh? Assalamualaikum, kita tadi udah ke Pasar Tanggul Solo. Hari ini saya berada di relokasi pasar apa ini jenenge, Bu? Pasar Legi Solo yang dibangun menggunakan APBN. Ya, ini merupakan mega proyek dari Solo. Dan kita melihat proses relokasi ini ditempatkan di pinggir jalan. Memang kalau ditempatkan pinggir jalan ini menurut saya cukup masuk akal ya. Karena apa? Orang-orang bisa membeli itu drive-thru. Langsung ke sini pakai motor belanja, setelah itu langsung bablas pulang. Jadi apa ya istilahnya,
pelanggan, repetisi dari pelanggannya itu juga bisa makin gede juga ketika ditaruh di pinggir jalan seperti ini. Dan ini hanya sekedar memakan bahu jalan aja yang ada di sekitar dari pasar Legi. Yuk kita lihat. Nah, ini sepanjang dari relokasi pasar Legi, kiri kanan orang jualan mulai dari bawang merah, bawang putih, kacang dan lain-lain. Nah, kali ini saya berada di dalam pasar Legi. Ini kita lihat dari proses revitalisasi pasar ya, yang sedang dibangun di pasar Legi. Ini mega projectnya dari Pasar Solo ya. Total ada sekitar 3 lantai, lahan yang digunakan 2 hektar untuk bangunan existing. Total lantai 1, 2, dan 3 adalah sekitar 3 hektar. Jadi ini teman-teman gambaran dari Pasar Solo. Jadi total tanah berapa luas lantai? 2,2 dibangun sekitar berapa mas? 33.000. Oh, itunya per karo bangunan existing? enggak, bangunan pondasi maksudnya. Oh, itu sekitar 1,8 ada, Pak. 1,8 hektar ya. Jadi sekitar cuma ya paham. 7525. Ya. Lebihnya nanti di landscape. Siap. Om, terkait pasar Legi gimana Om? Kalau lihat penataannya itu cukup untuk batu. Yang kami herankan, yang kami terkesan bahwa pasar Legi itu dananya lebih kecil daripada dana Kota Batu. Ya, tapi pembangunannya saya lihat megah dah. Apalagi kalau dana Kota Batu diterapkan juga yang bagus, akan lebih megah memang. Itu loh, yang kita minta itu. Dengan adanya kita studi tiru, inilah yang akan kita terapkan di Pasar Batu. Oke Om, terus sekarang terkait masukan. Terus masukannya gimana Om dalam penataan pasar yang bagus Om? Penataan yang bagus, yaitu tadi kalau saya lihat ini untuk pasar atas untuk parkir memang bagus, ya bagus. Yang jadi pertanyaan, ada enggak parkir di bawah? Kalau ada parkir di bawah, tetap saja akan terjadi persaingan tidak sehat. Terus solusinya gimana Om? Solusinya ya harus katakanlah kalau memang ada parkir atas ya atas saja, hanya di samping kanan kiri untuk menurunkan, tapi parkir tetap di atas. Jadi seperti itu Om ya? Ya. Masukannya adalah sistem parkir taruh atas. Taruh atas, kendaraan boleh menurunkan penumpang, exit saja, tapi parkir di atas. Oke, siap. Siap Om. Terus penggunaan lahannya gimana Om? Tadi total 2 hektar yang digunakan dibangun total sekitar 1,8. Artinya 75 mungkin berbanding 25 Om. Saya kira itu lebih, kalau saya lihat ini lebih banyak bangunannya daripada jalur hijaunya. Jelas lebih sedikit. Tadi kita mendengarkan bahwa tepi-tepi itu boleh ditanami ya, enggak seberapa untuk jalan, istilahnya jalan setapak lah. Gitu loh. Oke Om, paham. Makasih Om. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Ini kita berada di Pasar Klewer pasca revitalisasi ya Om Heri ya? Iya. Nah, bener pakai eskavator. Naik. Ini penataan ulang pasar. Kalau dulu Klewer saya kesini 2015-16 itu suasananya berjibun ya. Ini udah mulai terlihat ditata ulang dengan nuansa yang lebih teduh, lebih adem. Pasar Klewer yang terkenal dengan grosir pakaian ya, Om Heri ya. Ini kita bisa lihat sebelah kiri saya. Ini merupakan pakaian-pakaian khas Solo dengan corak batiknya. Kita berada di dalam Pasar Klewer. Memang terdapat zonasi. Zonasinya ada pakaian, ini khusus makan makanan khas Solo, lalapan. Ya, semuanya ada di sini. Pasar Klewer. Nah, ini pasca revitalisasi Pasar Klewer ini memang lebih rapi, lebih tertata, ada sistem zonasi dan lain-lain. Nah, terdapat juga lift di Pasar Klewer. Nah, ini berada di klaster makanan kering Pasar Klewer.
Ini kita lihat ada gula kacang. Pintenan Bu gula kacang niki Bu? Kilonan Kilo pinten? 35. Kalau setengah? Setengah tuh 11, enggak apa-apa. Biasa nih kalau satu emplek gini pinten? 5.000 gini. Satu emplek Bu? Iya, ini 5.000, Iya. ini 10.000. Ambil yang 10.000 mohon setunggal. Oh iya, yang mana? Ini. Jadi ini 10 ribuan, yang ini 5 ribuan ya Bu nggih. Iya. Nggih. Kalau kiloan ini 35. Ini gula kacang khas Solo nggih Bu. Iya. Nah, baju-baju di sini tuh kita beli murah, 50 ribuan. Baju-baju khas Jawa. Ya merah, 50 murah. Ini memang pusat grosir ada di Solo, di Pasar Klewer. Belanja pakaian daster di sini sekitar 45 nggih Bu nggih. Ini toko Videla di Pasar Klewer. Memang terklaster rapi di Pasar Klewer Solo, kita lihat. Nah, Kita bawa satu ya. ini. Bu, matur nuwun. Nah, ini nyari nomor bedak nih. Berdasarkan NAMI kali KTP. Saat ini saya berada di Pasar Prawiro Taman. Ini merupakan pasar terakhir yang akan kita kunjungi sebelum kita balik ke Batu. Ini masih dalam rangka studi tiru, kita lihat bahwasanya ini merupakan pasar yang baru yang ada di Jogja. Nah, dengan menggunakan standar nasional Indonesia. Yuk kita review ke dalam. Seperti pasar-pasar kemarin, jadi pasar Prawiro Taman ini dia menggunakan standar nasional Indonesia SNI. Terus kita lihat ini dia benar-benar tempatnya bersih, aktivitas juga udah mulai rame. Ini hanya pasar-pasar yang ada ya. Nah, ini memang pasar Prawiro Taman yang menjual mulai dari segala kebutuhan masyarakat ya, ada di sini. Ini kita coba ke lantai 2, kita lihat ada aktivitas apa yang ada di lantai 2. Nah, ini ternyata di lantai 2 untuk sayur mayur, jadi memang dipisah-pisahkan lah. Dan melihat aktivitas pasarnya juga bersih. Ini dasaran dari tempat sayur ya, ada di lantai 2. Nah, ini kita di lantai 3 ya. Lantai 3 ini banyak orang juga masih jualan sayur dan beberapa pakaian. Ada plastik pecah bola, aksesoris dan juga jajanan. Cuma kalau pasar ini dibangun beberapa lantai, memang semakin ke atas saya lihat di beberapa pasar juga semakin sepi ya, karena aktivitas paling ramai itu ada di lantai 1. Jadi kalau di lantai 3 juga saya lihat juga sepi gitu loh. Kita lihat di sekitar sana banyak lapak-lapak ini yang masih kosong. Nah, memang di lantai 4 ini ada ruang coworking ya. Ini pasar, ada coworkingnya, sehingga kita lihat ini cukup unik. Ada ruang podcast, ada ruang studio foto, ada ruang bersama tugu. Ini kita lihat. Di lantai 4 ini tadi kita ada coworking, kita lihat ada juga tempat untuk makan ya. Cuma lantai 4 ini juga enggak rame. Cuma ya ruang publik ada lah buat nongkrong dan lain-lain. Kita lihat atas. Nah, ini tempat nongkrong di atas dengan view kota Jogja. Nah, kita lihat.
Sekian rekan-rekan travel review kita dari beberapa pasar yang 3 hari kita ada di sekitar Ngawi, Solo dan juga Jogja.